Halo, halo, halo. Assalamualaikum, ketemu lagi. Ini masih berkaitan dengan kunjungan di Swastifam. Kali ini kita dapat kunjungan dari Fakultas Perikanan Universitas Gadjah Mada. Ya, Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas terbesar di Yogyakarta. Dan ini juga salah satu kampus saya. Jadi Universitas Gadjah Mada ini adalah salah satu, jadi saya itu alumni. Jadi kalau kita nyebut alumni Universitas Gadjah Mada itu namanya Kagama gitu. Jadi kebetulan di Swastifam ini ada saya, ada Mas Danang yang memang Kagama, alumni Gadjah Mada. Nah, Mas Danang itu sendiri adalah alumni dari Fakultas Perikanan dan saya kebetulan dari Fakultas Peternakan. Beda fakultas, tapi sama-sama cinta ikan gapi. Oke, kali ini kebetulan sekali dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Pertanian, jurusan Perikanan, itu mau bekerja sama dengan Swastifam. Kerjasamanya yaitu terkait dengan peraturan kementerian yang disebut MBKM, Merdeka Kampus Belajar Merdeka Kampus Merdeka. Apa sih? BMKM. Ya, itu salah satu program dari Kementerian Pendidikan ya, yang membebaskan mahasiswanya untuk belajar ke industri, belajar praktek, lebih banyak prakteknya. Dan saya lebih detailnya seperti apa mungkin Anda teman-teman bisa melihatlah nanti Mas Menteri menjelaskan tentang Kampus Merdeka ini. Tapi yang jelas kali ini saya mau memberi informasi aja kepada teman-teman yang melihat Swas TV ini, bahwa kami Swastifam ini melakukan kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada, terutama di Fakultas Perikanan. Kita menjadi salah satu partner industrinya untuk melakukan itu, Kampus Merdeka. Jadi nanti mahasiswa akan belajar di sini, mahasiswa akan praktek di Swastifam, dan mahasiswa nanti akan melakukan banyak hal di sini, mulai dari produksinya, mulai dari pemeliharaannya, mulai dari manajemennya, bahkan sampai ke pemasarannya. Nah, tentunya ini bukan sesuatu yang sesuatu yang begitu saja. Untuk melalui proses yang cukup panjang gitu. Apalagi saya sangat sangat bangga sekali ketika Universitas Gadjah Mada ini universitas yang menurut saya ini cukup besar lah ya di Indonesia dan punya nama lah ya. Nah, tentunya untuk memilih sebuah industri tidak sekedar memilih saja. Tentunya memilih industri itu juga melalui sebuah proses lah ya, yang alhamdulillah ternyata Swasti ini juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi industri dalam pelaksanaan Kampus Merdeka. Nah, seperti apa nanti jalannya kita masih berdiskusi, masih bernegosiasi, masih ngobrol-ngobrol. Nah, ini dia, kita juga ada beberapa obrolan dengan dosen dari Fakultas Perikanan Universitas Gadjah Mada. Padahal sebenarnya kan tingkat kestabilannya mungkin belum. Tapi kita selalu edukasi, namanya jenis strain stabil itu dianggap stabil kalau 70-80% sudah stabil. Sisanya mesti tetap ada kok. Tetap ada ya. Reject itu tetap pasti ada kok. Ikan apapun kan tetap ada. Ya, resesinya sama dia. Iya, betul. Ingin banget itu kita paling sampai 20. Masih aman, dia masih aman di angka 20. Jadi gapi ini termasuk masih kuat di range antara 18 sampai 29, masih oke di suhu air. Karena ada kan sangat peka suhu ini. Iya. Yang terutama ini kelembapan sebenarnya. Yang bikin ikan banyak ini itu kelembapan. Makanya kita berusaha dalamnya kering, bawah ini kering, Pak. Ya. Kalau bawahnya ada yang cembeng air aja, itu mesti ikan banyak trouble. Kadang ini akuarium berkabut. Iya. Ini murah dulu lele Pak, di yang unit 2 itu sebenarnya lele saya pembenihan lele sebenarnya, tapi di situ kayaknya mungkin airnya terlalu dalam, kayaknya nggak cocok buat, akhirnya saya switch sudah jadi gupi semua aja lah. Emang lebih kecil tapi banyak. Kemarin juga iya. Kata pasar ikan hias itu kan beda dengan pasar ikan konsumsi. Iya, beda. Pasar ikan hias itu tidak terlalu fluktuatif, tetap naik turun. Tapi kalau konsumsi kan pasti, tapi marginnya mungkin kan nggak terlalu banyak.
Kalau untuk kunjungan dari umum boleh ke sini. Boleh, kunjungan umum boleh. Maksudnya orang biasa mau lihat boleh Pak? Boleh beli atau Boleh, enggak? boleh. Apa-apa, nggak ada masalah. Acuan seluruh dunia. Betul Pak. Jadi saat ini Pak, Iya. di dunia ini buku cuma satu punya Philip Sedok, yang itu yang diakui kayak jurnal lah. Kalau Iya, di iya, itu kayak iya. jurnal itu punya Philip Sedok. Lainnya belum ada. Nanti Itu- masing-masing strain Iya, dideskripsikan. itu namanya color strain. Jadi dia membagi gapi itu punya beberapa warna dan warna ini dia bisa menjadi apa. Misal kayak ini namanya tuxedo Pak, tuxedo bewet atau tuxedo white tail. Iya. Nah nanti ini penyusunnya itu apa genetiknya seperti apa, dan nanti bisa diubah menjadi warna apa ketika kawin sama apa, kayak gitu Pak. Iya. Sebenarnya kalau nanti dari pihak universitas mau membukukan atau menjadi bahan penelitian, ini sebenarnya ya termasuk cepet lah untuk persilang-silangan. Karena dengan masker ini juga ini kudu orang mau dibukukan, jadi besok anu tuh ada kenal-kenalan ini ya. Iya betul. Jadi skripsikan mungkin sampai ke genetik ya. Iya. Tidak apa sampai genetiknya nanti Iya. tidak hanya fenotipnya tapi genetiknya apa itu bisa loh. Iya. Cakapan dengan masker juga wakilnya ini nek dhewe ngene ya lan no Mas dibukukan Mas. Itu termasuk kayak gini. Ini kan yang blon Pak. Blon itu kalau bahasa ilmiahnya linguistik, dia nggak punya melanin. Iya. Pigmen melaninnya sedikit sekali. Jadi dia kehilangan warna hitam. Iya. Nah tapi dia resesif. Jadi ketika blon sama blon Kamu ya. jadi blon semua. Nah makanya ini bisa, dan semua jenis gapi bisa dibikin variasi menjadi blon seperti ini. Nah ternyata ini setelah kita ngobrol-ngobrol, gapi itu sendiri sebenarnya bukan hanya sekedar kita melihara gapi. Setelah saya bercerita tentang genotip, bercerita tentang fenotip, bercerita tentang dunia persilang-silangan, ternyata ini relate sekali dengan dunia perkampusan. Ya, ini relate sekali dengan dunia penelitian. Jadi mungkin kedepannya tidak hanya belajar di kampus Merdeka tadi ya, tapi kedepannya harapan besar saya sih nantinya akan ada penelitian-penelitian yang melibatkan, yang gapi ini sebagai bahan untuk diteliti. Jadi nanti akan bermunculan buku-buku tentang gapi, buku-buku tentang penelitian gapi, atau bahkan ada jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal yang bisa menjadi referensi pegangan para pembudidaya gapi. Yang ini tentunya kalau tidak dilakukan oleh universitas nggak mungkin. Misal sebagai industri atau sebagai pribadi saya tinggal penelitian, tentunya tidak ada yang naungi saya kan. Nah makanya ini akan bagus sekali ketika kita bekerja sama dengan universitas. Mudah-mudahan ini kerjasama dengan universitas ini nanti tidak hanya berkaitan dengan kampus Merdeka saja, tapi saya harapannya cukup besar. Gapi ini akan menjadi sebuah komoditi yang bisa jadi ke penelitian, bisa jadi ke buku, bisa jadi ke bahan ajar. Tidak hanya cuma ke ke kita budidaya aja, kita jual aja, marketing aja, sales saja, enggak, tapi ternyata bisa luas sekali. Alhamdulillah sekali kita sudah sudah bertemu dengan beberapa dosen dari Fakultas Perikanan Fakultas Pertanian jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada. Mohon dikoreksi kalau salah. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat sekali bagi Civitas Akademika. Rada keren nih saya bilang Civitas Akademika. Dan tentunya bagi teman-teman yang nanti juga mungkin tidak semuanya berkesempatan mendapatkan kesempatan belajar di kampus Merdeka di Swastifam ini, mudah-mudahan saya sering nge-share aja apa yang kita diskusikan, apa yang kita hasilkan dari kampus Merdeka nanti ya. Mudah-mudahan nanti kita akan sering-sering nge-share supaya teman-teman juga mendapatkan ilmu. Jadi ya mungkin kalau Anda harus kuliah dulu, Anda harus ini tidak bisa semuanya, tapi saya mau berharap saya akan ngasih nge-share ilmu-ilmu yang nanti kita akan terapkan di kampus Merdeka ini. Oke, yang terakhir ini ada pesan-pesan dari
dosen dari Universitas Gadjah Mada. Dan ini Oke, selamat siang. Nama saya Sukardi. Kebetulan salah satu dosen dari Mas Danang di UGM. Pertama saya sangat salut dan terkagum-kagum ini. Karena apa? Karena Mas Danang itu begitu gigihnya. Dari yang kecil ya, gapi yang kecil ini menjadi besar. Ya, menjadi besar sekali ya. Dan ternyata tidak hanya bisa untuk hidup, tapi bisa untuk menghidupi ya banyak orang ini. Jadi ini perlu dicontoh bagi alumni yang lain, bagi orang yang lain. Ternyata kalau kita tekuni apapun itu mesti akan berhasil. Ya, kita harus tekun ya, kita punya background, punya dasar yang kuat ya, kita bisa berhasil. Nah, kaitannya dengan ini, saya pengen adik-adiknya mahasiswa Mas Danang ini ikut ngasuh Bro ke sini. Dalam rangka MBKM ini nanti akan kita kirimkan biar adik-adik ini juga terbuka cakrawalanya. Ya, seperti apa perjuangan dari Mas Danang ini bisa diinternalisasi, bisa ditiru. Sehingga tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa untuk orang lain. Tadi yang saya katakan, tidak hanya untuk bisa hidup, tapi bisa menghidupi ya, bisa menghidupi. Ini saya kira suatu hal yang sangat luar biasa dari Mas Danang, dan ini kalau nanti muncul danang-danang yang lain di seluruh Indonesia, saya yakin ya Indonesia akan semakin maju di bidang ikan hias. Terima kasih. Oke teman-teman, itu dia obrolan kami, saya Mas Danang dan beberapa dosen dari Perikanan Universitas Gadjah Mada. Dan terima kasih sekali kepada bapak-bapak dosen, ibu dosen yang sudah berkunjung ke Swasti Farm menjalin kerjasama ini. Mudah-mudahan nanti tidak hanya berhenti di sini, tapi akan mengembangkan terus KAPI ini masuk ke Sivitas Akademika. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menginspirasi. Mudah-mudahan selalu nonton Swasti TV. Salam Swasti, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.